Bicara soal pemimpin, kalian tahu nggak sih kalau pemimpin itu memiliki fungsi? Udah tahu dong, ya kan? Kebetulan banget nih, saat ini aku mau bahas tentang fungsi pemimpin. Kalau fungsi aljabar, kayaknya kalian salah channel deh. Jadi ya guys ya, ada banyak banget loh fungsi pemimpin yang harus kita ketahui. Tapi buat sekarang, aku mau ngasih tahu 4 fungsi pemimpin dulu nih. Yang pertama itu fungsi memberdayakan pengikut. Yang kedua, fungsi mewakili sistem sosial. Yang ketiga, fungsi memanajemen konflik. Dan yang keempat, fungsi membelajarkan organisasi. Gimana? Kalian udah pernah dengar belum fungsi-fungsi kepemimpinan ini? Kalau belum, nggak apa-apa. Lagian juga bentar lagi kalian dengar kok dari aku. Oke, langsung aja. Untuk fungsi yang pertama yaitu memberdayakan pengikut. Maksudnya gimana sih kak memberdayakan pengikut? Apakah pemimpin akan banyak pengikut? Atau pemimpin akan diikuti? Ya, itu semua berkaitan sih. Namun, untuk lebih jelasnya, memberdayakan pengikut yang dimaksud ini berawal dari kata memberdayakan, yang berarti kekuatan, tenaga, daya, atau kekuasaan, menurut Wirawan tahun 2013. Memberdayakan adalah membuat mampu, membolehkan, atau mengizinkan, baik atas inisiatif sendiri atau orang lain. Sehingga memberdayakan pengikut yang dimaksud adalah memberi kesempatan, baik kekuatan maupun inisiatif pengikut atau bawahan dari seorang pemimpin. Pemberdayaan harus dilakukan melalui proses yang sistematis dengan analisis kualitas pengikut, keunggulan dan kelemahan pengikut, menentukan tujuan pemberdayaan, rencana intervensi, pelaksanaan pemberdayaan, evaluasi, dan membalikan pemberdayaan. Gimana? Fungsi pemimpin yang pertama mengenai pemberdayaan pengikut, apakah kalian sudah paham? Oke, untuk memperjelasnya lagi, di sini saya akan sedikit mengilustrasikan mengenai fungsi memberdayakan pengikut. Misalnya, kita diletakkan sebagai staf atau anggota di sebuah organisasi, yang otomatis kita memiliki seorang pemimpin. Fungsi memberdayakan pengikut ini akan terlihat jelas implementasinya di saat seorang pemimpin mampu memberikan ruang maupun juga waktu kepada bawahan-bawahannya untuk mengekspresikan segala inovasi dan juga kreativitas yang dimiliki bawahannya, entah itu dalam implementasi sebuah program ataupun juga sebuah kebijakan. Seperti itu teman-teman. Oke, kita beralih yang kedua. Dalam fungsi kepemimpinan, yaitu mewakili sistem sosial. Yang dimaksud dengan mewakili sistem sosial ini berarti seorang pemimpin berfungsi untuk menjadi wajah atau wakil dari sebuah sistem sosial yang menjadi bagiannya. Pemimpin bertindak sebagai tokoh dan simbol sistem sosialnya. Ia berkewajiban untuk memikul sejumlah tanggung jawab kedinasan, tanggung jawab sosial, tanggung jawab seremonial, dan tanggung jawab yang legal. Pemimpin sebagai wakil dari orang yang dipimpinnya dalam kaitannya dengan pihak luar, sehingga sistem sosial tercermin pada wajah seorang pemimpin, maupun itu sikap ataupun juga perilakunya. Gimana mengenai fungsi kepemimpinan yang kedua ini, yaitu fungsi mewakili sistem sosial. Oke, untuk memperjelasnya, saya sedikit berikan ilustrasi. Mungkin teman-teman juga sudah melihat atau mungkin juga mempelajari mengenai Perang Dunia Kedua. Dalam Perang Dunia Kedua, ada sosok pemimpin yang mencuri perhatian dunia, yaitu pemimpin yang otoriter dan kejam bernama Adolf Hitler. Kala itu Adolf Hitler memimpin negara Jerman untuk mengikuti Perang Dunia Kedua. Dan dari situ juga kita dapat melihat bagaimana citra Jerman dari seorang pemimpinnya. Yang kita ketahui, Jerman adalah sebuah negara yang kuat kala itu, negara yang sungguh kejam, dan negara yang penuh dengan kekuasaan. Demikianlah teman-teman mengenai fungsi kepemimpinan mewakili sistem sosial. Dan berikutnya yang ketiga, fungsi kepemimpinan dalam manajemen konflik. Gak jarang nih, di beberapa organisasi itu terjadi sebuah konflik. Karena sudah jelas ya, perbedaan yang ada menjadi faktor pemicu terjadinya konflik-konflik yang ada, seperti perbedaan ras, suku, bangsa, agama, dan keyakinan yang berbeda. Maka dari itu,
Fungsi seorang pemimpin adalah untuk melakukan upaya represif maupun juga preventif untuk mencegah terjadinya konflik. Lalu apa sih upaya preventif dan represif itu? Upaya preventif merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan sebelum terjadinya sebuah insiden, sedangkan represif adalah upaya yang dapat dilakukan setelah terjadinya insiden. Gimana untuk fungsi pemimpin yang ketiga ini, apakah kalian sudah paham? Oke, untuk memperjelasnya, saya sedikit berikan ilustrasi kembali. Fungsi kepemimpinan sebagai manajemen konflik ini misalnya terjadi dalam sebuah organisasi implementasinya. Dalam sebuah organisasi tentu tidak jarang yang namanya konflik-konflik baik internal maupun juga eksternal. Karena memang ada perbedaan dari visi dan misi maupun juga ada perbedaan dari internal individu masing-masing seperti ras, suku, agama, dan keyakinan. Nah, oleh karena itu, pemimpin harus bisa melakukan upaya baik represif maupun juga preventif atau upaya untuk meminimalisir dan juga mengatasi terjadinya sebuah konflik. Seperti itu, teman-teman. Dan yang terakhir, dalam fungsi kepemimpinan adalah membelajarkan organisasi. Maksudnya apa sih membelajarkan organisasi itu? Yang dimaksud membelajarkan organisasi di sini adalah mengembangkan organisasi dan anggota organisasi agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayani. Dapat juga dikatakan, pembelajaran organisasi ini merupakan fungsi pemimpin untuk memberikan pemahaman kepada anggota agar aktivitas organisasi dalam mencapai visi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Menurut Peter H.S. tahun 1990, menyatakan bahwa pembelajaran organisasi adalah keadaan di mana para anggota organisasi secara terus-menerus memperluas kapasitas mereka untuk menciptakan hasil yang diinginkan, di mana pola pikir baru dan ekspansif dipelihara, di mana aspirasi kolektif dibebaskan, dan di mana orang yang secara terus-menerus belajar. Jadi seperti itu, teman-teman, mengenai fungsi pemimpin dalam hal membelajarkan organisasi. Nah, keempat fungsi kepemimpinan ini sudah saya sebutkan dan saya jelaskan. Jadi gimana nih? Sudah dapat insight yang kalian inginkan belum dari pembahasan mengenai fungsi pemimpin kali ini? Mudah-mudahan kalian dapat memahami terkait fungsi-fungsi kepemimpinannya, karena ini cukup penting bagi kalian calon pemimpin penerus bangsa, atau yang terlibat juga di dalam aktivitas organisasi. Dan semoga juga apa yang kalian dapatkan bisa kalian implementasikan dan aplikasikan pada kehidupan sehari-hari kalian. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan fungsi-fungsi kepemimpinan. Saya yakin apa yang saya sampaikan ini tentunya masih belum sempurna. Oleh karena itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya jika memang terdapat banyak kesalahan baik perkataan maupun juga perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian. Dan jika ada pendapat lain berkaitan dengan pembahasan kita kali ini, boleh banget nih kalian share di bagian komentar, karena pendapat kalian mungkin saja dapat melengkapi apa yang setelah saya sampaikan, atau juga bisa bermanfaat untuk teman-teman kalian yang menonton video kali ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Stay safe and healthy, your body is priority. Thank you.